Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran IPS, di mana materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, dan Myanmar. Batas-batas kawasan Asia Tenggara yaitu di sebelah utara berbatasan dengan daerah Cina dan India, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini, di sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Andaman, dan Teluk Benggala. Kawasan Asia Tenggara berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan tersebut memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif, sehingga kondisi tanahnya sangat subur dan sangat baik sekali untuk kegiatan pertanian. Kawasan Asia Tenggara juga merupakan kawasan yang memiliki wilayah perairan yang luas yang menyimpan banyak sekali sumber daya alam. Berikut akan Bu Antik jelaskan potensi ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis, memiliki tanah yang subur dan wilayah perairan yang sangat luas. Jadi kondisi alamnya menyimpan begitu banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Indonesia juga merupakan negara agraris, yaitu sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertaniannya antara lain karet, sawit, kakao, dan kopi. Sedangkan Indonesia juga merupakan negara dengan kekayaan tambang yang sangat luar biasa, seperti minyak bumi, emas, perak, nikel, dan batu bara. Bidang pariwisata juga menjadi penyumbang devisa negara yang lumayan cukup besar. Yang kedua, negara Malaysia. Negara Malaysia ini termasuk negara yang beriklim tropis dan keadaan alamnya juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yaitu terdiri dari gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, pantai, tanjung, selat, dan laut. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah bertani, jadi sama juga merupakan negara agraris. Hasil pertaniannya adalah padi, kakao, karet, dan kelapa sawit. Malaysia adalah penghasil karet terbesar di dunia. Berikutnya hasil tambang Malaysia yaitu adalah timah ya. Sebagian penduduk Malaysia juga bekerja di bidang perdagangan dan juga industri. Yang berikutnya adalah negara Singapura. Singapura ini disebut negara kota ya, karena wilayahnya kecil dan seluruhnya adalah perkotaan. Jadi sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah. Nah, sebagian penduduk Singapura bermata pencaharian di bidang perbankan, perdagangan,
perhubungan, perindustrian, atau juga ada yang bermata pencaharian sebagai pemandu pariwisata. Yang berikutnya adalah negara Thailand. Wilayah Thailand ini terdiri dari daerah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Mata pencaharian penduduk Thailand ini sebagian besar adalah bertani, jadi negaranya juga disebut sebagai negara agraris. Hasil pertaniannya yang utama adalah beras, maka Thailand merupakan lumbung beras di kawasan Asia Tenggara. Hasil tambangnya yang utama adalah timah dan mangan. Namun, di bidang pariwisata merupakan sumber penghasilan devisa yang besar bagi Thailand. Yang berikutnya adalah negara Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Wilayah Vietnam meliputi dataran pantai, bukit-bukit, dan gunung-gunung berhutan lebat serta dataran rendah. Vietnam juga disebut juga sebagai negara agraris. Hasil selain pertanian juga ada hasil tambang dan hasil industri. Nah, hasil pertanian ada beras, kopi, teh, dan jagung. Sedangkan hasil tambangnya yaitu biji besi, timah, batu bara, dan juga emas. Dan di bidang industri dikembangkanlah industri bahan kimia, semen, dan perkapalan. Negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Filipina juga memiliki banyak pegunungan. Dan sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani, sehingga juga disebut sebagai negara agraris. Hasil pertanian yang utama adalah padi dan kelapa. Dan hasil tambang yang utama adalah kobalt, tembaga, dan juga emas. Negara berikutnya adalah Kamboja. Bentang alam Kamboja ini menyerupai mangkuk. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap dan bagian tepinya dikelilingi oleh pegunungan. Pertanian padi dan perikanan merupakan kegiatan utama masyarakat Kamboja. Laos. Laos ini tidak memiliki laut ya. Jadi negara Laos ini dikelilingi daratan yang berupa pegunungan. Sekitar 70% wilayah Laos berupa pegunungan. Pegunungan tersebut membentang dari utara ke tenggara. Pertanian ini merupakan kegiatan utama penduduk Laos. Hasil utama pertanian Laos adalah padi. Selain itu juga berupa kapas, kopi, tembakau, sayuran, pisang, pepaya, dan kelapa. Negara berikutnya adalah Myanmar. Bentang alam Myanmar terbagi menjadi 4 wilayah utama, yaitu berupa pegunungan di sebelah utara, pegunungan barat, dataran rendah, dan plato. Myanmar ini memiliki tanah yang subur. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Negara yang terakhir, Brunei Darussalam.
Brunei Darussalam ini terletak di bagian utara Pulau Borneo. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa dan beriklim tropis. Brunei Darussalam ini juga memiliki curah hujan yang tinggi. Brunei Darussalam ini merupakan negara penghasil minyak dan gas bumi. Hasil ekspornya membuat Brunei menjadi salah satu negara termakmur di Asia Tenggara. Oke, sekian dulu penjelasan dari Bu Antik tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.